Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ingin membeli mobil, tentunya tidak hanya memikirkan kebutuhan saja. Style atau gaya juga menjadi salah satu hal utama. Menurut kami, budget 60-70 juta adalah batas terendah buat teman-teman untuk bisa cukup bebas memilih mobil MPV yang sesuai dengan style masing-masing. Karena dari rentang harga tersebutlah, varian MPV-nya cukup banyak pilihan, dan desainnya masih belum terlalu ketinggalan dari mobil-mobil zaman sekarang. Untuk itu, kami akan merekomendasikan mobil MPV alias mobil 7 penumpang di harga 60 jutaan berdasarkan kebutuhan dan style teman-teman. Berikut pilihannya. Yang pertama, Mazda Premacy tahun 2002. Buat teman-teman yang sedang mencari mobil 7 penumpang yang tampilannya menarik, tidak pasaran dan tidak terkesan murahan, di harga 60 jutaan teman-teman bisa coba Mazda Premacy tahun 2002 ini. Mobil ini bekasnya rata-rata rapi semua, meskipun diluncurkan pertama kali di tahun 1999. Itu berarti umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Desainnya sangat kental mobil keluarga, mirip wagon yang sudah menggunakan sasis monokok. Mobil ini juga dikenal dengan nama Mazda 5. Mazda Premacy tahun 2001 menggunakan mesin yang sama dengan Mazda 323 Family, yaitu berkode FP 1839cc 4 silinder 16 katup DHC dengan tenaga 135 horsepower dan torsi 161 Nm. Pilihan transmisinya matic 4 speed dan dia berpenggerak roda depan. Untuk konsumsi BBM-nya, dia tidak terlalu irit tapi juga tidak terlalu boros. Untuk rute kombinasinya bisa di angka 10-11 km per liter. Fiturnya sangat lengkap, seperti power window, spion electric retract, tilt steering, dual SR airbag, head unit single din, AC plus heater dan defogger, adjuster seat belt, vanity mirror sebelah kiri, sebuah sunroof yang cukup besar, power outlet di bagasi, wiper belakang, defogger belakang, dan roof rail. Mazda Premacy tahun 2002 ini cukup jarang terlihat di jalanan, padahal dia termasuk mobil yang bandel dan perawatannya tidak terlalu sulit nih teman-teman, mirip-mirip dengan mobil Jepang lainnya. Spare part-nya juga masih cukup tersedia, kecuali part bodinya yang cukup langka. Interiornya cukup nyaman, dan makin spesial dengan sebuah sunroof yang cukup besar bukaannya. Cocok banget banyak suka ngeluarin kepala dari sunroof saat berada di spot-spot healing yang bagus nih teman-teman. Jadi, ini mobil 7 penumpang yang cukup menarik untuk harga 60 jutaan menurut kami. Kekurangannya tentu ada, yaitu kabinnya yang cenderung sempit, dashboardnya sangat jadul, dan head unitnya hanya bisa single din saja. Bagasinya juga tergolong kecil, dan unitnya tidak banyak yang jual, alias cukup langka nih teman-teman. Secara keseluruhan, Mazda Premacy ini pada dasarnya bisa diandalkan seperti mobil bandel pada umumnya ya teman-teman. Namun tentunya tidak bisa disamakan dengan Toyota atau Daihatsu, tapi dia masih cukup aman untuk dipakai harian. Buat yang tertarik, teman-teman bisa mendapatkan mobil ini di harga 65 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,3 juta rupiah. Yang kedua, Honda Stream 1,7 facelift tahun 2005. Buat teman-teman yang ingin punya mobil 7 penumpang yang rasa berkendaranya mirip sedan, Honda Stream ini adalah solusinya. Honda Stream berbasis Honda Civic generasi ke-7 atau yang biasa dikenal dengan nama Civic VTI. Karena mengambil platform Civic, Honda Stream seringkali disebut memiliki karakter ala mobil sedan. Honda sendiri baru resmi memasarkan Honda Stream ke Indonesia pada akhir tahun 2002, dan ini adalah model facelift yang mulai hadir di tahun 2004. Honda Stream facelift ini terlihat makin sporty dengan desain headlamp baru. Di bagian interior, perbedaannya terlihat dari desain setiap headrest joknya dibuat berlubang di tengah, sehingga menimbulkan aura yang semakin sporty. Di bagian belakang, Stream facelift ditambahkan lampu mundur yang diletakkan berada di samping plat nomor, mirip dengan Suzuki Aireo. Honda Stream facelift ini dibekali dengan dua jenis mesin, 1,7 dan 2,0. Yang paling mudah dicari dan harganya paling murah adalah mesin 1,7 dengan kode mesin D17A5 1668cc 4 silinder 16 katup SOHC VTEC. Tenaga maksimumnya 130 horsepower dan torsi maksimumnya 155 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed dan dia berpenggerak roda depan.
Fiturnya antara lain adalah rem ABS plus EBD, power steering, power window, electric mirror, head unit double din, AC single blower dengan heater, armrest di sisi driver, head adjuster di kursi driver, seatbelt height adjuster, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah direct view, armrest dengan cup holder di baris kedua, wiper belakang, dan defogger belakang. Honda Stream ini kenyamanannya khas sedan karena suspensi belakangnya menganut model independen. Karena basisnya Civic, handlingnya juga cukup akurat. Posisi mengemudinya cukup ergonomis, kabinnya cukup nyaman. Desainnya juga masih enak dilihat, masih cocok dipakai anak muda zaman sekarang. Mesinnya juga bertenaga dan akselerasinya sangat responsif. Untuk perawatan, dia cukup simple seperti mobil Honda pada umumnya. Kekurangan Honda Stream Facelift ini diantaranya adalah peredam kabinnya yang kurang baik. Legroomnya sedikit sempit, meskipun sliding baris keduanya cukup panjang. AC-nya untuk mesin 1,7 ini masih single blower, tapi untungnya AC-nya ini sangat dingin. Bantingan suspensinya cenderung keras, tapi masih dalam tahap wajar. Kaki-kakinya rada ringkih, mirip mobil Honda pada umumnya. Secara keseluruhan, Honda Stream Facelift tahun 2005 ini sportinya masih berasa ya teman-teman. Buat teman-teman yang jiwanya masih muda, harusnya tidak mikir dua kali lagi kalau ingin mencari mobil 7 penumpang di harga 60 jutaan. Jelas mobil Stream ini adalah pilihan terbaik, terutama yang model facelift tahun 2005 ini. Harganya saat ini dengan pajak aktif dimulai dari sekitar 68 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Rekomendasi yang ketiga adalah Suzuki APV Tipe X tahun 2005. Seperti yang kita tahu, Kijang Capsule cukup lama menjadi mobil andalan kalangan budget 60 jutaan. Tapi sejak kehadiran Suzuki APV, pelan-pelan Kijang Capsule mulai ditinggalkan. Sesuai dengan namanya APV atau All Purpose Vehicle, mobil 7 penumpang ini serbaguna dan mampu diandalkan seperti Kijang Capsule di masanya. Kalau punya budget di 60 jutaan, orang-orang pasti akan cenderung memilih Suzuki APV. Reputasi ini sudah dibangun sejak awal diluncurkannya di tahun 2004 akhir. Mobil ini juga mampu diisi hingga 8 orang dengan nyaman. Suzuki APV mengusung mesin yang sangat handal berkode G15A 1500cc 4 silinder 16 katup SOHC. Mesin ini mirip dengan mesin Chery Futura, Escudo, dan Baleno. Tenaganya 92,4 PS dan torsinya 126 Nm. Mesin ini punya karakter yang kuat di tarikan bawah. Fitur yang ditawarkan hanya fitur basic saja, tapi sudah sangat cukup untuk harian, yaitu power window, central door lock, electric mirror, head unit double din, AC double blower, wiper belakang, defogger belakang, dan sensor parkir. Suzuki APV ini sangat diminati karena mesinnya yang bandel, tangguh, dan perawatannya mudah. Spare part-nya banyak tersedia di setiap daerah. Torsi bawahnya bertenaga dan kuat nanjak, dan juga cocok buat jalan semi berat. Kabinnya lumayan lega, kaca jendelanya besar-besar bikin penumpang tidak gampang mual, dan bonetnya pendek jadi dia lebih mudah dikendarai. Sementara untuk kekurangannya, karena posturnya tinggi dan memanjang, membuat handlingnya jadi terasa limbung. Suspensinya kaku, sangat mantul-mantul kalau lewat posisi tidur. Modelnya juga sudah cukup jadul, tapi lebih baik dari Kijang Capsule ya teman-teman. Putaran mesin atasnya lemot, dan kalau lari di atas 90 km per jam, mesinnya sudah terasa bergetar. Panas mesinnya juga sering terasa sampai kabin karena mesinnya ada di bawah kursi depan. Posisi drivernya cukup tegak, jadi sama sekali tidak ergonomis ya teman-teman. Joknya juga tipis dan cenderung keras. AC-nya juga kurang dingin, dan cup holder serta ruang penyimpanannya cukup sedikit nih teman-teman. Suzuki APV Tipe X tahun 2005 ini, kalau dibandingkan dengan APV Arena, BBM-nya sedikit lebih boros, yaitu sekitar 11-12,5 km per liter untuk rute kombinasi. Dia juga punya penyakit bawaan, seperti air akinya mudah habis, gigi mundurnya susah masuk, motor fan-nya kurang awet, dan roda depannya aus sebelah dalam. Tapi ini tidak berlaku secara umum ya teman-teman, karena ada juga yang dapat unit yang tidak mengalami permasalahan tersebut. Bisa karena kurang dirawat, atau memang dapat unit yang kurang bagus saja. Jadi, sebenarnya semua kekurangannya tersebut masih dalam kategori aman ya teman-teman. Makanya mobil ini bisa sangat laku. Bahkan saat ini harganya cenderung naik di saat harga BBM yang sudah semakin tinggi. Artinya mobil ini juga termasuk mobil yang dianggap irit dan tidak menguras kantong.
Jadi sudah jelas Suzuki APV tahun 2005 ini menurut kami adalah salah satu pilihan yang paling tepat kalau teman-teman punya budget di 60 jutaan. Dan jangan lupa pilihan tipe tertingginya yaitu tipe X supaya bisa dapat fitur yang paling lengkap. Mobil 7 penumpang ini harganya untuk tipe X tahun 2005 sekarang dengan kondisi siap jalan jauh dan pajak aktif dimulai dari harga sekitar 65 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,6 juta rupiah. Nah itulah mobil 7 penumpang di harga 60 jutaan yang masih aman dan relevan dipakai di zaman sekarang. Jadi kalau mau MPV yang fiturnya banyak dan ada sunroofnya, teman-teman bisa coba Mazda Promosi. Kalau butuh MPV yang tampilannya anak muda dan fun to drive, Honda Stream adalah pilihan yang tepat nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman butuh MPV yang tangguh dan bandel, pilihannya pasti Suzuki APV tahun 2005 ini. Yang jelas, semua rekomendasi kali ini adalah tipe mobil yang cukup mudah dirawat ya teman-teman, jadi cukup aman untuk dipelihara. Oke, semoga video ini bisa memberi referensi buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.